Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jakia. Pada podcast kali ini kita mempunyai narasumber nih yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atifah Dita Anjani sebagai narasumber pada episode kali ini. Langsung aja kali ya kak, kira-kira boleh gak sih jelasin dulu apa sih itu okupasional? Gampangnya itu okupasional adalah sekumpulan orang ataupun organisasi yang memiliki pekerjaan bidang-bidang yang sama dan tujuan yang sama dan terstruktur. Oh gitu, berarti kayak guru gabung di PGRI, terus juga dokter gabung di ID gitu. Betul. Tapi nggak cuma yang besar-besar aja, yang kecil-kecil seperti nelayan, ojek online itu mereka punya komunitas-komunitasnya masing-masing. Kalau gitu tuh buat ngumpul itu buat apaan sih kak? Kumpul itu bukan sekedar noki-noki ataupun hanya kumpulan biasa ya, tapi itu memiliki tujuan utamanya, yaitu yang pertama bisa menggali keahlian. Di situ kita saling tukar pikiran, saling tukar pendapat, saling tukar ilmu. Dan yang kedua ini ada advokasi profesi, yang dimana kita diajarkan memperjuangkan hak-hak kita, hak-hak pekerjaan, hak-hak gaji, hak-hak fasilitas, apapun itu kita harus perjuangkan. Dan yang ketiga ini tentunya kalau kita join organisasi ataupun komunitas, itu kita bisa memperluas relasi jaringan network kita ya kan. Kita bisa cari-cari pekerjaan lewat komunitas tersebut. Terus yang terakhir ini ada solidaritas, dimana kalau kita gabung ke okupasional ini kita bisa memiliki support system, dan dimana kalau ada yang jatuh ataupun yang kenapa-napa itu kita siap membackupnya, saling support. Kasih beberapa contoh tentang pekerjaan itu atau enggak dari kelompok okupasional itu. Boleh banget. Itu ada yang pertama PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada juga AJI, Alisiansi Jurnalistik Independen, dan ada juga nelayan itu KUB, Kelompok Usaha Bersama. Nah, menurut Fibri katanya, kira-kira anak muda itu penting gak sih gabung ke situ apalagi yang baru kerja? Penting banget, wajib malah. Kelompok okupasional ini yang nantinya kita merasa kita bisa sendiri, padahal itu enggak. Kita di dunia kita ini aslinya tuh benar-benar keras, dan kita butuh yang namanya support system. Dan ketika kalian join ke kelompok okupasional ini, ya bisa mendapatkan support system di mana sama-sama memiliki sefrekuensi, terus tujuan yang sama, itu pasti saling support gitu. Wah, aku jadi makin tertarik nih kak sama okupasional ini. Nah, kira-kira ini kan gak semua hal tentang indah kan, pasti ada tantangannya atau enggak ada cerita kesan sedihnya gitu kan. Coba dong ceritain. Oke, tantangannya ini ada banyak ya, tapi salah satunya itu yang pertama kurangnya kesadaran atau kurangnya partisipasi. Jadi itu mereka kayak cuma numpang nama, ada nama mereka tapi mereka nggak mau ikut ke sana sini kegiatan okupasional ini. Dan yang kedua ini ada kurangnya dana atau fasilitas. Itu seperti dilihat dari petani sama nelayan, itu mereka tuh kurang dana sama fasilitas. Jadi mereka nggak bisa kurang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan okupasional ini. Dan ada juga konflik internal atau politik yang membuat kita saling berebut tentang posisi ataupun apa bisa terpecah belah gitu. Iya ya, kadang kelompok itu sendiri yang bikin masalahnya gak sih? Yes, betul. Nah teman-teman, banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari podcast ini. Terima kasih banyak untuk Kak Tifah yang menjadi narasumber di ini. Teman-teman tetap stay di sini karena masih ada podcast selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, kita balik lagi di podcast sebelumnya. Nah, di sini ada podcast baru lagi nih tentang kelompok volunteer. Sebelumnya kita mempunyai narasumber yang baru, yaitu perkenalkan dulu kayak. Oke, perkenalin nih teman-teman, nama aku Alif Nur Subahi. Nah, aku mau nanya nih kak, kan banyak banget nih yang belum paham tuh tentang volunteer. Kira-kira itu apa sih kak? Oke, sederhananya gini teman-teman. Jadi, kelompok volunteer itu adalah suatu kelompok atau suatu kumpulan nih orang-orang atau remaja di mana kelompok itu tuh ngebantuin orang-orang yang sedang kesusahan nih teman-teman. Contoh seperti bencana alam, krisis ekonomi atau krisis air, dan itu mereka itu suka relawan nih teman-teman tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, berarti intinya ini tuh kerja bakti sosial untuk sukarelawan ya kak? Iya, betul banget nih teman-teman. Jadi mereka itu menariknya nih ya, walaupun mereka nih nggak mendapatkan apapun, tapi banyak loh yang mengikuti kelompok tersebut.
mereka itu mengikuti kelompok tersebut mendapatkan kepuasan dan mendapatkan makna arti, teman-teman. Mereka itu seperti seseorang yang membantu orang lain, tapi mereka itu merasa bermakna dan bermanfaat dirinya bagi lingkungan sekitar. Nah, ini yang bikin aku penasaran. Emang motivasi apa sih orang yang masuk di kelompok volunteer ini? Nah, kalau untuk motivasi ya teman-teman, sebenarnya tuh motivasi itu beragam teman-teman. Misal, ada orang yang masuk kelompok volunteer ini, mereka ini ingin mencari kepuasan, ingin mencari tempat yang berarti dan bermakna. Dan juga ada nih teman-teman, orang yang masuk kelompok volunteer ini, dia itu ingin mengembangkan dirinya melewati kelompok tersebut. Seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih Kak contoh dari kelompok volunteer itu? Nah, jadi ya teman-teman, kelompok volunteer yang aku tahu nih misalkan yang sukarelawan dalam pendidikan, lingkungan, bahkan kesehatan nih. Nah, contoh nyatanya nih teman-teman, misalkan ada panti asuhan yang mereka tuh rela ngasuh-ngasuh anak-anak gitu tanpa mereka itu dibayar. Nah, juga ada lagi satu lagi seperti komunitas difabel atau seperti panti-panti jompo yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu adalah salah satu kelompok volunteer. Nah, jadi inti dari kelompok volunteer ini kegiatan sosial yang dilakukan oleh sukarelawan ya Kak? Betul banget teman-teman. Nah, terima kasih banyak untuk Alif yang sudah datang di podcast kali ini. Dan untuk semuanya, semoga ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di podcast kali ini. See you!